kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15, 16, 17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan ini satu kisah yang sangat menarik. Naomi dan suaminya pergi keluar, pergi ke tanah Moab karena ada kekeringan di negerinya. Mereka memiliki 2 orang anak, Mahlon dan Kilion. Betapa malangnya di tengah-tengah negeri perantauan, mereka mempunyai 2 orang menantu, Orpa dan Rut. Tetapi betapa malangnya kehidupan mereka yang mencoba nasib baru di negeri perantauan. Suaminya meninggal, dan bahkan kedua anaknya, Kilion dan Mahlon, meninggal. Tinggallah mereka 3 orang janda dalam satu rumah. Terpikirlah oleh Naomi untuk kembali pulang ke kampung halaman karena susahnya keadaan. Dan kedua menantunya pun ingin ikut bersama-sama ibu mertuanya, yaitu Naomi. Mereka mendesak supaya bisa ikut, tetapi Naomi berkata, menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya, ke bangsanya, karena mereka adalah orang Moab. Kembali ke sana. Orpa pada awalnya menolak dan pada akhirnya menerima permohonan atau perintah dari Naomi untuk pulang ke rumah, ke bangsanya, supaya Orpa pun bisa memiliki keluarga baru di sana. Namun ketika ia berbicara dengan Rut menyatakan satu hal yang sangat di luar dugaan Naomi. Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Ketika mertuanya menderita, dia juga siap untuk menderita. Dia ingin selalu bersama-sama dengan mertuanya. Dan karena dia menyadari bahwa ia saat ini bukan lagi bangsa Moab yang biasa. Dia menjadi bangsa Moab yang sudah percaya Allah yang disembah oleh Naomi. Saudaraku yang terkasih, dalam komitmen dia beriman kepada Tuhan, kita bisa melihat betapa dalamnya pengenalan dia kepada Tuhan, sehingga ia tidak mau meninggalkan Naomi, tetapi bukan karena dia tidak mau meninggalkan Naomi dan ingin bersama dengan Naomi. Sesungguhnya dia sudah memiliki iman dengan satu pernyataan syahadat yang sangat luar biasa. Allahmulah Allahku. Saudara, ini adalah pengakuan iman dari seorang yang bernama Rut kepada mertuanya Naomi. Sampai-sampai di mana engkau berada, aku pun akan berada bersama-sama di sana. Di mana engkau mati, aku pun akan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, ini adalah komitmen yang sangat luar biasa. Dan Rut siap menderita bersama Naomi demi Tuhan yang dia sembah, yang dia sudah kenal. Tuhan yang disembah oleh Naomi. Demikian juga Tuhan yang menjadi sesembahan Rut. Komitmen yang sangat luar biasa itu harus dibayar mahal. Dia harus siap menderita. Dia harus siap untuk bisa menolong mertuanya yang sudah tua. Tanpa ragu, tanpa takut, dia senantiasa bersama-sama. Ini bukti bahwa dia tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama.
Sekalipun dia harus menderita untuk sementara, tetapi dia percaya bahwa apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Saudaraku yang saya kasihi, komitmen kita kepada Allah akan berbias, terrefleksi dalam iman kita juga yang hidup untuk sesama. Jadi saudara yang saya kasihi, iman yang hidup kepada Tuhan yang hidup itu akan merefleksikan kita sungguh-sungguh sanggup mengasihi sesama kita dengan lebih baik lagi. Sekalipun kita harus siap berkorban, siap menderita dengan apa yang harus terjadi. Seperti yang kita ketahui pada akhirnya, Ruth mendapat kebahagiaan dan bahkan namanya tercatat di dalam silsilah Yesus. Bahwa satu nama ini adalah nama yang indah. Ia bukan orang Yahudi, ia orang Moab. Tetapi Allah pakai dia menjadi alat yang sangat luar biasa. Itu karena komitmen. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, jangan tinggalkan Tuhanmu. Berdekat senantiasa kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Satu saat saudara akan menikmati hasilnya. Sekalipun saudara untuk sementara menderita. Terpuji nama Tuhan bagi saudara, bagi kita sekalian yang memiliki komitmen di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.